Riwayat hamparan perak. Inilah keturunan disalin daripada kulit aling dan perkataan Batak, maka disalin dengan bahasa Melayu pada tahun 1274 Hijriah, keturunan yang berkuasa di hamparan perak, 10 Dua Kuta, maka inilah turun-temurun. Alkisah kata Sahibul Hikayat, suatu cerita dahulu kala seorang raja bernama Singa Maharaja memerintah di negeri Bakrah. Maka berkawin dengan anak orang besarnya yang bernama Pawang Najelin. Nama orang besarnya itu Jalipa, dan mengadakan 2 orang anak kecil-kecil, yang tua bernama Tuan Manjolang, yang kecilnya Tuan Sirajahita. Adalah anaknya yang tua itu, itulah menggantikan pangkat ayahnya menjadi Singa Maharaja di Bakrah. Apabila sudah Tuan Manjolang menjadi raja, Tuan Sirajahita pun berpikirlah di dalam hatinya hendak membuat negeri di lain tempat, sebab putus harapannya menjadi raja di Bakrah itu. Makanya itu pun lantas memanggil bapaknya nama Jalipa yang menjadi orang besarnya di Bakrah itu. Katanya kepada bapaknya, dari cucu bapak ini dia mau lalu dari sini sebab dia tidak jadi raja, hendak menjadikan maka abangnya sudah kita jadikan raja. Bagaimanakah pikiran bapak? Ia hendak lalu dari sini. Maka jawab bapaknya orang besar itu, jikalau begitu baiklah aku mengikut dengan cucuku ini. Maka ia pun keluarlah dengan anak raja itu mencari tempat yang baik dengan beberapa banyak orang. Maka sampailah dia beberapa tahun berjalan ke Gunung Sibaya. Maka dengan takdir Allah pada suatu malam timbullah ribut pecah belah di sana. Maka neneknya Jalipa orang besarnya itu pun hilanglah, sesaat tidak berjumpa lagi. Maka Jalipa orang besarnya pun membawa dirinya sampai ke Kendit dengan beberapa kemasgulan, lalu ia lihat tempat itu baik untuk membuat kampung. Maka dibuatnyalah kampung di situ. Itulah keturunan Karo 10 Dua Kuta sekarang ini. Anak raja itu pun beberapa hari mencari neneknya itu, tiada didapatinya juga. Putuslah harapannya. Kemudian anak raja itu pun sama kawan-kawannya ke Laut Tawar mengikut jalannya datang itu. Maka sampailah ia ke kampungnya Bakrah. Kemudian ia kawin di Bakrah. Kemudian sesudah ia kawin, membuat kampung ia di Pekan. Maka di Pekan ia mendapat anak 3 orang laki-laki, yang tua Timpus dan yang tengah bernama Sipakan, itulah yang menjadi raja di Pakan, yang kecil bernama Balige dan ialah yang menjadi raja di Balige sampai sekarang ini. Demikianlah dari namanya itu menurun bagaimana kampung itu pula. Adalah kepada suatu hari datanglah orang memberi kabar bahwa neneknya bernama Jalipa orang besarnya itu yang hilang di Gunung Sibayak dahulu, ada di Kaban. Maka katanya, jikalau begitu lagi rupanya nenekku masih hidup, yaitu orang besarku, lantas ingatanku engkau sekalian anakku, jikalau kampung itu sudah tentulah engkau masing-masing menjaganya sebab nenekku Jalipa itu orang besar kita, maka tidaklah boleh tiada engkau masing-masing memelihara dia. Didengar oleh anaknya lah perkataan bapaknya itu. Maka tiba-tiba tiada berapa lama matilah bapaknya itu. Maka adalah Timpus tiada mau jadi raja, di dalam beberapa orang besarnya mau dijadikan, karena ia anak yang tua, namun ia tidak mau juga. Maka turanlah ia pergi ke hutan mencari ilmu. Tinggallah adiknya yang bernama Sipakan menjadi raja di Pakan dan adiknya mencari ilmu itu. Di dalam hutan ia berjumpa suatu pohon bambu bersurat batangnya serta sekalian daun-daunnya. Lalu Timpus pun belajar di situ. Maka ia dapatlah ilmu sampai dengan secukupnya. Ia pun kemudian pulang ke negerinya, maka dipanggil oranglah namanya menjadi guru Patimpus. Selang beberapa lamanya sampai tinggal negerinya didengarnyalah bahwa anak Raja Ketusing ada bagus rupanya, teruslah dipintanya kepada Raja Ketusing. Lalu kawinlah ia, dan tinggal di Ketusing, sehingga mendapat anak seorang laki-laki dan diberinya nama Sibenara dan pindahlah dia. Diperbuatnya suatu kampung dan nama kampung itu Benara yang diambil daripada nama anaknya. Demikianlah seterusnya setiap mendapat anak satu maka ia membuat kampung, sehingga sampai saat ia mendapat anak 7 orang, 1 perempuan dan 6 orang laki-laki, yang tertua bernama Benara dan yang kedua si Kuluhu dan anak yang ketiga dinamainya Betu, yang keempat si Salahan dan yang kelima Paropa, yang keenam Liang Tanah dan yang ketujuh perempuan itulah dikawinkan dengan Raja Tangging.
Demikian sampai sekarang ini ada kampung yang tersebut itu mengikut dengan nama anaknya itu, demikian sampai sekarang ini. Kampung yang tersebut itu jadi anak Beru Ketusing dan menjadi anak Beru kampung yang 6 itu, yaitu Tangging mendengar bahwa di Karo terlalu huru-hara. Teringatlah Guru Patin 5 us perkataan bapaknya dahulu, ia berpesan kepada masing-masing dahulu pasal orang besarnya ada berkampung di Kaban. Setelah didengarnya pergaduhan itu, dia pun datanglah ke Karo dan sampailah di Ajai Jahei. Pada waktu ia sampai tiada tentu rajanya, masing-masing dengan pergaduhan besar. Maka Guru Patimpus pun membetulkan segala perkara itu, lalu ia pun kawin di Ajai Jahei dan mendapat 2 orang anak laki-laki. Yang muda bernama Si Jahei tinggal jadi raja di Ajai Jahei dan yang tua bernama Si Gelit. Arkian maka terkabarlah kepadanya orang Teran bergaduh, dengan kegagahannya dia pun datanglah ke Batu Karang. Sesampainya di sana dibetulkannya segala perkara itu, maka ia pun kawin pula di Batu Karang itu, dan mendapat anak seorang laki-laki dan diberinya bernama Si Aji. Dari Batu Karang ia pindah kembali membuat kampung, dinamainya kampung itu Perbapaan Aji. Tiada berapa lama dia di Perbapaan Aji itu, ia mendapat anak pula yang dinamainya Si Raja Hita. Ia pun pergi ke dusun Langkat membawa anaknya Si Raja Hita. Maka ia ke hilir Bay jalan beberapa lama akan mencari tanah yang baik, maksudnya akan membuat dagangan, dan pada suatu hari berjumpalah ia tanah yang baik dan berhentilah ia bermalam di situ. Pada pagi harinya tampaklah olehnya sebatang pohon durian, datanglah ia menghampiri pohon durian itu berdua beranak dengan Si Raja Hita. Tiba-tiba jatuhlah sebuah durian itu, lalu dibelahnya durian itu, maka dilihamnya buah durian itu tiada berpangsa. Maka heranlah hatinya lantas memanggil segala kawannya, katanya, "Hai sekalian kawanku, lihatlah ini durian tiada berpangsa." Maka menjawab kawannya semua mengatakan itu pendapat Tuan, maka dinamainya dengan nama anaknya, dinamai Durian Kerajaan. Setelah kampung itu siap, tiada berapa lamanya ia pun berbalik ke Perbaji, dan tiada beberapa lamanya lagi ia duduk di Perbaji. Dijadikannyalah anaknya raja yang tua itu di Perbaji dan anaknya yang muda itu di Durian Kerajaan itu. Maka inilah keturunannya sampai sekarang ini menjadi raja di Durian Kerajaan dan di Perbaji itu. Dan kemudian Guru Patimpus pun pulanglah ke Ajai Jahei, dan tiada berapa lamanya terdengarlah pula, Jawi bangsa Said datang dari negeri Jawi berlayarkan di dalam daun keladi datang ke Delhi, diam di kota Bangun dinamakan Datuk Kota Bangun, suatu keramat besar yang banyak sekalian ajaib kepandaiannya. Lalu datanglah ia ke kota Bangun hendak mencoba kepandaiannya dan mencoba kepandaian Datuk Kota Bangun itu. Maka berjalanlah ia dengan membawa segala kawannya dan segala rakyatnya, maka di mana tempatnya bermalam, dibuatnyalah kampung dan lebih kurang 1 tahun lamanya sudah banyak kampung dan dagang di sebelah dusun yang sudah teratur sehingga di kuala Sungai Sikambing. Maka berhentilah ia di situ 3 bulan lamanya. Dari situ pergilah ia ke kota Bangun dan berjumpalah ia dengan Datuk Kota Bangun pada pagi hari sedang menebas kebun kelapanya. Lalu katanya, "Hai Tuan, adakah Tuan kenal yang bernama Datuk Kota Bangun yang datang dari negeri Jawi berlayar dengan daun keladi?" Sahut Datuk Kota Bangun, "Sayalah, apa engkau mau?" Jawab Guru Patimpus, "Saya mau datang kepada Tuan. Sudah saya dengar 1 tahun yang lalu bahwa Tuan banyak mempunyai ilmu, dari itu saya mau lihat Tuan punya kepandaian." Lalu jawab Datuk Kota Bangun, "Siapa engkau punya nama?" "Saya bernama Guru Patimpus, mari kemari Guru, makan sirih." Lalu duduklah di situ dekat pohon kelapa. Berkatalah Guru Patimpus, "Hai Tuan, bolehkah saya minta kelapa Tuan? Saya sangat haus." Jawab Datuk Kota Bangun, "Boleh, ambillah, naiki buah kelapa itu." Maka Guru Patimpus pun menyuruh cabut pisaunya menunjukkan ilmunya, lantas disuruhnya pisau itu menaiki pohon kelapa itu, pisaunya itu pun terus naik, sampai di atas pohon kelapa itu maka diamuknya buah kelapa beberapa yang jatuh dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Maka berkatalah Datuk Kota Bangun, katanya, "Hai Guru, banyak sekali buah kelapa itu jatuh, habiskah Guru Patimpus minum itu? Jikalau tiada habis, alangkah sayangnya tinggal."
Maka kata guru Patimpus, "Abis Tuan, kepada seorang saya pun sebanyak itu tiada cukup, belum lagi ikut saya punya kawan yang 7 orang ini." Lalu kata Datuk Kota Bangun, "Jangan begitu, jika guru mau bertaruh bagaimana pertaruhannya?" kata guru. Maka jawab Datuk Kota Bangun, "Begini, jika habis sebiji kelapa ini guru minum ke-7 orangnya, saya masuk Batak, dan jikalau tiada habis sebiji kelapa ini guru Patimpus minum dengan ke-7 orang itu, guru masuk Jawi." Kata guru Patimpus, "Baik Datuk." Di dalam pikiran guru Patimpus seorangnya pun habis, maka disuruhnyalah pisaunya mengupas kelapa itu dengan meneboknya lantas diminumnya. Maka dari pagi-pagi hingga sampai lohor tiada juga habis melainkan penuh juga. Maka digilirkannya kepada kawannya sampai ke-7 gilirannya, maka air kelapa itu tiada juga susut, makin melimpah keluar pula diminum sampai petang. Maka kata guru Patimpus, "Mengakulah saya kalah." Lantas Datuk Kota Bangun menyahut, "Jikalau begitu masuk Jawilah guru." Jawab Patimpus, "Baiklah Tuan, tetapi saya minta tempo 3 bulan. Apa sebabnya?" Maka guru minta tempo 3 bulan. "Saya minta tempo 3 bulan ialah karena saya hendak pulang dulu ke gunung memberitahukan anak istri saya dan sekalian orang besar-besar saya dan kepada rakyat saya." Kata Datuk Kota Bangun, "Apa guna begitu lama?" Maka kata guru Patimpus, "Cobalah Datuk pikir, dengan sebab itulah saya minta 3 bulan itu." Maka kata Datuk Kota Bangun, "Berapa lama kira-kira guru Patimpus buat hendak memberitahu itu serta dengan makan minum dengan anak bininya?" Guru Patimpus, "Kira-kira 15 hari Tuan." "Jikalau begitu," kata Datuk Kota Bangun, "pasal jalan mudah-mudahan dengan pertolongan Allah dengan sekedip mata boleh sampai di gunung." Dan jawab guru Patimpus, "Jikalau begitu 15 hari sajalah." Kata Datuk Kota Bangun, "Baiklah. Maka boleh ambilkan pelepah kelambir itu 1 dan bawa kemari." Maka guru Patimpus itu pun lalu mengambil pelepah kelambir. "Maka itu," kata Datuk Kota Bangun, "cobalah guru berdiri di atas pelepah kelambir ini dengan ke-7 orangnya, maka titilah pelepah ini dengan memejamkan mata, dan apabila sampai di ujungnya bukalah mata sekalian, insya Allah Ta'ala sampailah di mana kampung guru di gunung itu. Dan jika hendak kemari buatlah sedemikian juga." Maka diperbuat oleh guru Patimpus bagaimana dikatakan oleh Datuk Kota Bangun itu. Maka dititilah oleh guru Patimpus dengan kawannya, maka dipejamkan matanya, maka sampailah ia ke ujung pelepah itu. Maka dibukanyalah matanya, sampailah ia di gunung. Maka bertambahlah kepercayaannya dan takut kepada Datuk Kota Bangun itu. Sesampainya di gunung berkerahlah ia kepada sekalian dusun-dusunnya mengatakan ia mau masuk Jawi, sebab di dalam tanah timur dan tanah Karo belum pernah ia berjumpa dengan manusia seperti Datuk Kota Bangun itu. Maka berkatalah ia kepada anak bininya dan kepada orang-orang besarnya serta rakyatnya sekalian, dan orang-orangnya pun menangislah. Maka kata guru Patimpus, "Jangan engkau susah sekalian, serupa juga aku di sini atau di sana, sebab kita punya tanah sampai ke laut. Aku pikir jikalau tiada aku masuk Islam, tentulah tanah kita yang dekat laut diambil oleh Jawi dari seberang." Maka dengan itu diamlah sekalian anak bininya dan sekalian orang besar-besarnya dan rakyat sekalian. Maka ia pun makan minum bersama-sama sekalian, 7 hari 7 malam lamanya. Maka ia pun berangkatlah keluar kampung mendapat pelepah kelambir itu. Berkumpullah sekalian anak bininya dan orang-orangnya dan sekalian rakyatnya di situ. Maka bersumpahlah sekalian orang besar-besarnya mengaku dengan sesungguhnya berajakan kepadanya. Maka berpesan pula guru Patimpus, katanya, "Maka sekalian barang segenap banyak perkara, jikalau tanda terputuskan anakku sekalian di sini bawalah ke hilir di mana tempatku nanti." Maka kata sekalian orang besarnya, "Baiklah." Maka ia pun memberi selamat tinggal, maka ia pun meminjakan pelepah kelambir itu ke-7 orangnya. Maka tempat perceraian itulah dinamakan kampung perceraian di gunung sekarang. Maka ia memejamkan matanya meniti pelepah kelambir itu sehingga sampai ke pangkalnya, dibukanya matanya sampailah ia ke rumah Datuk Kota Bangun itu. Datuk Kota Bangun memegang tangannya dan memasukkannya agama Islam, mengajar mengucap 2 kalimah syahadat dan ke-7 orangnya.
Maka guru Patimpus pun disalin pakaiannya, maka ia berguru di situ kira-kira 3 tahun, maka ia pun pandailah sudah mengenal Tuhannya, maka ia pun tinggal berkebun lada di mana kuala sungai Sikambing. Selalulah ia berulang-ulang berjalan ke gunung dan ke kota Bangun. Maka rumah raja di situ bangsa Tarigan keturunan Panglima Hali. Maka terlihatlah ia dayang-dayang anak raja itu, maka kata dayang-dayang itu, lihatlah Tuan Batak masuk Melayu, itulah jadi suami Tuan nanti. Lantas anak raja itu pun berludahlah katanya, macam Batak masuk jauh suamiku, aku tidak mau. Maka kedengaranlah oleh guru Patimpus. Guru Patimpus merasa sakit hatinya mendengar kata anak raja itu. Ia pun pulang ke tempatnya di kuala sungai Sikambing itu dengan masgulnya. Lantas ia membuat ilmunya, tiada berapa lama anak raja itu pun gila. Maka bapak anak raja itu pun gaduhlah mencari obat ke sana kemari dan mencari guru-guru melainkan tidak juga sembuh. Entah berapa lama sakit gilanya, terkabarlah ada seorang Batak baru masuk Islam namanya Guru Patimpus tinggal di kuala sungai Sikambing, maka dipanggillah oleh raja itu. Maka Guru Patimpus pun datanglah, maka katanya, apa kabar raja memanggil saya? Kata raja, ada hajat saya sedikit, bolehlah saya tidak berapa tahu. Kata raja, cobalah guru buat obatnya, mudah-mudahan baik. Maka kata guru Patimpus pun dicobalah tuan, mudah-mudahan serasi. Maka dipintanya mangkok putih berisi air, maka dijampinyalah air dalam mangkok putih itu. Inilah bagi ia minum dan mandikan kepadanya. Maka diperbuatlah bagaimana kata guru itu dan apabila sudah demikian itu, maka tiada berapa hari baiklah gila anak raja itu. Maka guru Patimpus pun minta pulang ke tempatnya. Maka anak raja itu pun gila kembali. Maka dipanggillah oleh raja itu guru Patimpus. Maka apabila guru Patimpus di sampingnya, anak raja itu pun segeralah baik gilanya. Maka tiap-tiap kali sudah berulang-ulang guru Patimpus. Jikalau guru Patimpus ada di situ dia baik, dan jika ia pergi dari situ anak raja itu sakit kembali hingga 1 tahun lamanya. Maka begitu begini datanglah terpikir di dalam haja itu, jikalau begini baiklah aku kawinkan sajalah anakku ini dengan guru Patimpus. Apa boleh buat karena begitu menanggung kesusahan besar kepada aku. Lagipun itu guru Patimpus betul dia Batak masuk Islam akan tetapi ia pun di sana bangsa dari raja juga. Maka perempuannya menerangkan bagaimana yang tersebut itu serta berbagai cara nasihatnya, maka perempuannya itu menurut serta suka. Karena itu temslah dikawinkannya anaknya itu dengan guru Patimpus itu. Dan setelah mereka kawin itu tiada berapa lamanya antaranya maka ia pun pindahlah membuat kampung Medan, dan dengan takdir Tuhan pada suatu hari ia lagi tinggal menebas Medan itu bersama-sama dengan anak bininya, maka datanglah seekor pelanduk masuk sumpit sirihnya membawa 2 pisang emas, dan terlihatlah olehnya, lain ditangkapnya pelanduk itu. Maka pisang itu pun diambilnya lain dimakannya seorang sebiji dengan bininya itu. Maka sudah dimakannya itu, tiada berapa lama antaranya hamiloh perempuannya itu. Maka guru Patimpus pun sudah siap membuat rumahnya dan kampung di Medan itu. Maka ia pun memerintah di Medan serta sekalian dusun-dusun yang diaturkannya dahulu. Maka sampailah bulan pengandungannya dan perempuan itu pun melahirkan seorang anak laki-laki yang dipanggilkan Timang-Timang psikolog. Maka rakyat guru Patimpus pun makin bertambah-tambah ramainya datang dari gunung. Maka ia pun makin bertambah-tambahlah kebun ladanya. Maka tiada berapa lama antaranya mengandung pula perempuan itu, dan cukup bulannya lahir pula seorang anak laki-laki yang dinamakannya Timang-Timang si kecil. Maka sampailah umur anaknya itu kira-kira 7 tahun disuruhnya mengaji keduanya kepada Datuk Kota Bangun. Dan tiada berapa lamanya ia mengaji itu teruslah khatam Quran keduanya. Maka guru Patimpus pun mengerahkan sekalian dusun-dusunnya, sekalian kampung yang di bawah pemerintahannya dan memanggil anak cucunya dan sekalian orang besarnya dan rakyatnya dari gunung. Ia menerangkan bahwa menyunatkan anaknya, maka berkumpullah ia di Medan makan minum. Dan setelah selesai pekerjaan menyunatkan anaknya itu, maka menuntutlah si Bagelit bersama-sama orang besarnya di gunung. Katanya,
"Hai bapakku, aku ini mau masuk Melayu. Jikalau sekiranya bapakku tua atau mati, patutlah aku ganti bapakku, sebab aku anak yang tua." Maka menyahut guru Patimpus, "Hai anakku si Bagelit, tiada boleh engkau orang Jawi." Maka jawab si Bagelit, "Aku pun juga masuk Jawi, apakah salahnya aku ganti bapak?" Maka jawab Patimpus, "Nanti dahulu." Maka guru Patimpus pun bercakaplah dengan sekalian orang besarnya dari gunung dan sini. Maka katanya, "Hai sekalian orang besarku, dari anakku si Bagelit menuntut buat gantiku di sini, pada pikiranku baiklah kita buat begini sahaja, itulah kita buat tanahnya." Maka kata orang besarnya, "Baiklah tuan." Maka teruslah dinamakan Sukapiring. Maka dari waktu itulah 10 kuta baru terpecah dengan Sukapiring. Maka dirayakanlah si Bagelit di dalam tanah Sukapiring itu sehingga sampai sekarang ini. Maka setelah sudah dirajakan, maka si Bagelit pun membuat kampung-kampunglah di rumah durian Sukapiring. Maka tiada berapa lama antaranya ia pun masuk Islam kepada Datuk Kota Bangun. Maka sudah ia masuk Islam, ia pun pulanglah ke kampungnya di rumah durian itu. Maka guru Patimpus pun berpikirlah hendak mengajar anak yang kedua. Maka ia pun datang kepada Datuk Kota Bangun mengatakan, "Bagaimana pikiran Datuk anak saya yang kedua ini, kemanalah ia?" Keduanya disuruh belajar lagi akan menambah ilmunya. Maka jawab Datuk Kota Bangun, "Di dalam pikiran saya baiklah kita kirim ke Aceh." Maka pada pikiran guru Patimpus patut dikirim di sana karena negeri Aceh itu negerinya besar dan raja kita pun ada di sana. Maka tiada berapa lama antaranya maka dikirimnyalah anaknya kedua itu ke Aceh. Maka anaknya itu pun tinggallah di Aceh dengan beberapa lama belajar ilmu, yakni Hafiz tua dan Hafiz muda dari Beru Tarigan, puteri Raja Pulau Barayan Marga Tarigan.